Bahwa ini adalah stasiun Tegaluar dari pantauan udara salah satu sahabat kita, Om Joksat. Nah, stasiun Tegaluar merupakan stasiun paling akhir dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di sekitar Bandung. Dan untuk bisa uji coba sampai ke arah Jakarta, maka diperlukan berbagai tahapan terlebih dahulu. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Kita baru saja masuk dari arah Jatibening yang menuju ke arah pintu tol. Di samping kiri ini adalah layang konstruksi dari kereta cepat Jakarta Bandung yang akan segera diuji cobakan ya. Kemudian sebelum kita membahas yang ini, ya kita lihat jalan akses masuk ke tol Jatibening atau tol Pondok Gede Timur ya, sudah diberi marka jalan ya, garis kuning dan juga garis putih. Kemudian tinggal yang sisi sini belum dirapikan, mudah-mudahan ini akan segera juga dirapikan sehingga akses menuju ke pintu tol lebih nyaman. Baik, kita akan bayar tol terlebih dahulu, tapi di sini kita lihat semuanya sudah lengkap ya, listrik, pagar dan lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya akan ada uji coba kereta ya, rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung atau IMU-nya dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta dalam waktu dekat. Nah, mungkin beberapa hal sebelum kereta itu dapat lewat ya. Maka yang pertama adalah kesiapan dari listrik yang ada ini nih ya. Kalau dari pemasangan kabel kemudian tiang itu kita perhatikan tentunya sudah ready ya. Lalu untuk rel tentu sebelum dari listrik sudah ready dikarenakan rel sendiri kemarin dipasang oleh kereta kerja ya, kereta yang khusus membawa rel kemudian memasang rel, dan relnya ada di bagian atas ini, panjangnya masing-masing 500 meter. Itu yang disambungkan sehingga tidak seperti rel-rel kereta yang ada sambungannya itu singkat-singkat ya, sekitar 30-50 meter kalau tidak salah, tidak menimbulkan bunyi jeduk-jeduk yang terlalu seringnya. Dan itu juga kita perhatikan kemarin di luar negeri ya, untuk kereta cepat Roma ke arah Napoli seperti di video kita sebelumnya tidak ada bunyi sambungan rel. Kemudian juga kita mencoba kereta semi cepat ya, di 170 km per jam. Nah, listriknya kita kembali ke sini ya. Listrik yang ada di sini informasi sebelumnya baru akan ready di bulan Juni ya. Jadi sekarang bulan Mei, baru di bulan depan ya. Makanya untuk tes IMU atau rangkaian dari kereta cepat Jakarta Bandung yang KCIC 400 AF atau CR 400 AF itu mungkin setelah listriknya benar-benar ready ya. Dan jumlah power yang dibutuhkan adalah di 26 MW ya. Nah, kalau dijadikan data center itu gedung data center yang cukup besar ya. Tentunya sebelum listriknya ada untuk uji coba, sebenarnya kalau kereta yang lewat kan sudah ada kereta kerja ya, kemudian kereta yang hijau atau kereta melon seperti itu yang berfungsi untuk mendorong kereta gerbong kereta yang membawa rel ya, kereta datar. Tentunya sudah bisa dilewati. Namun itu kan kecepatannya masih kecepatan rendah. Baik, kita perhatikan tiang-tiang yang ada di sini ya. Ini semakin banyak pengait-pengaitnya, kemudian juga kabel-kabelnya. Sistem, ada para pekerja. Ya. Sistemnya ini adalah catenary OCS namanya, overhead catenary system, itu listrik aliran atas lah lebih tepatnya. Tadi para pekerja nampaknya masih membuat pagarnya lebih indah ya. Area ini adalah area transisi di mana si kereta cepat akan masuk ke dalam terowongan di bawah sini dan nanti akan tembus ke arah Halim. Nah, informasi dari sahabat kita yang ada ya, dari Pak Darpani, kemudian juga Kang Nur Kata Santu ya, silakan dilihat channelnya, silakan di subscribe, mereka juga aktif di kereta cepat Jakarta Bandung. Yang akan dites pertama terlebih dahulu ya mungkin nantinya adalah kereta diesel
diesel, namun dengan kecepatan yang mungkin lebih cepat ya dibanding watermelon atau kereta kerja. Paling tidak seperti itu. Dan sebelum itu juga ada ternyata pengetesan yang lain ya, signaling sebelum si EMU-nya benar-benar dicoba ke Jakarta nih ya, karena informasi terakhir masih akan tes sinyal, kemudian tes macam-macam lah ya. Mungkin akan sampai Padalarang dulu ya, karena Padalarang adalah salah satu dari stasiun yang ada di ujung menjelang Tegaluar, dan feeder keretanya itu yang menuju ke arah kota Bandung, karena si Tegaluar ini di luar, bisa dibilang agak lebih ke selatan ya, dan jauh dari pusat kota, maka yang paling cepat ke pusat kota adalah dari Padalarang menggunakan feeder. Dan itu sudah diuji coba sempat waktu itu. Stasiun kereta cepat Tegaluar yang ada di Padalarang dengan stasiun kereta Padalarang sebenarnya tidak jauh ya. Dari situlah diintegrasikan nampaknya. Nanti mudah-mudahan kita bisa lihat yang di sisi Bandung ya. Nah, ini di sebelah kanan di Jakarta sendiri, kalau kita perhatikan masih ada finishing sedikit ya di sekitar abutment, lalu di stasiunnya juga masih pengerjaan atap ya, tahap akhir nampaknya, karena rangka-rangkanya sudah selesai pada waktu itu. Ini yang sisi kanan kita lihat itu ada area abutment, lalu juga si tiang listriknya sudah listrik aliran atas juga sudah terpasang sempurna, kabel-kabelnya juga sudah tersambung satu sama lain ya. Kemudian kita lihat di sisi tiang listrik ada bandul ya, di beberapa itu untuk meregangkan ya kabel, terutama pada saat cuaca panas, dikarenakan kabel itu dari tembaga tahan metal lah ya. Kalau misalnya kena panas itu akan memuai dan akan mengembang serta melebar atau memanjang. Nah, tentunya kalau memanjang kan menjulur ke bawah itu berbahaya buat si pantograf kereta. Jadinya ditarik oleh si bandul tersebut agar tetap tegang ya kabelnya di sini. Nah, akses untuk menuju ke stasiun kereta cepat sini, nah itu masih ada kereta kerja ya, kita lihat. Akses ini bisa yang pertama bisa menggunakan LRT Jabodebek ya, dari lintas pelayanan Cawang ke arah Bekasi, turun di sini stasiun Halim, karena sudah terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Halim menggunakan Skybridge. Yang kedua, aksesnya itu bisa melewati tol dari Cawang, masuknya dari Cawang ya, karena berada di sisi sana. Kita tidak tahu di sini kalau dibuat kayak melingkar gitu. Namun yang jelas yang dari sisi Cawang nanti masuk ke dalam area stasiun langsung di depan sana. Mungkin tarifnya kita tidak tahu apakah sama dengan Pondok Gede, keluar Pondok Gede Barat atau Pondok Gede Timur di 4.000 ya, ataukah punya tarif baru ya. Kemudian yang ketiga, aksesnya ada ke arah DI Panjaitan. Nah, ini yang sedang lagi mulai dibuat. Ada erection girder dari media sosialnya KCIC kalau tidak salah ya, atau Waskita ya. Nah, dari situ tembus ke jalan DI Panjaitan ya, kalau nggak salah di samping SPBT. Ada hotel juga di sana. Jadi yang arah Kalimalang yang kita belum tahu nih. Tadinya sempat ada rencana Kalimalang ya. Nah, nanti angkutan menuju ke sana itu juga akan diintegrasikan dengan Transjakarta ya. Nah, mungkin kalau yang dari arah sini ingin masuk ke stasiun ya, keluar tol terlebih dahulu, mutar di Halim, baru masuk lewat DI Panjaitan. Baik, kita pantau sisi udara yang ada di Bandung ya untuk stasiun Tegaluar. Kita sudah sampai. Baik, kita kembali ke sini. Dari pantauan udara kita akan melihat lebih detail tentang stasiun Tegaluar yang ada di sisi selatan Kota Bandung. Nah, stasiun Tegaluar sendiri dalam tahap penyelesaian, dan sini kita lihat atapnya sudah sebagian besar selesai ya. Ada di bagian tengah ini seperti kaca, nampaknya itu adalah mungkin model rooftop ya, yang bisa dilihat keluar yang transparan. Lalu ada dua bagian, ada bagian utama dari stasiun sendiri untuk keluar masuk penumpang, juga ada area plaza di sana. Lalu tentunya ada area check-in dan seterusnya. Sedangkan yang bagian sana ya agak ke sisi utara itu adalah peron dari kereta cepat Jakarta Bandung yang ada
Kalau kita perhatikan ya, terdapat 4 peron dengan 4 trek ya. Jadi setiap kereta itu bisa ada di 4 trek lah ya. Karena heading time-nya juga sudah dihitung. Kemudian di sini ya ada jalan yang akan dibuatkan flyover-nya untuk menggantikan jalan atau akses yang sudah ada sebelumnya. Tentunya ini untuk memudahkan masyarakat ya di sekitar sini, Tegaluar, untuk dapat menuju ke lokasi yang sebelumnya mudah dijangkau dan sekarang mungkin agak terkendala dengan adanya proyek ini. Namun dengan adanya flyover tentu masyarakat kembali dapat beraktivitas. Di sekitar sini juga ada akses menuju ke Masjid Al-Jabbar ya, di seberang tol. Nah, untuk Tegaluar sendiri berbeda dengan stasiun yang ada di Padalarang ya. Padalarang kan bersebelahan dengan si stasiun kereta existing yang ada di sekitar sana. Berdekatan lah dalam hal ini. Jadi mungkin mobilitas warga untuk mencapai Kota Bandung bisa langsung menggunakan stasiun di sekitar Padalarang yang sudah juga disiapkan feedernya oleh para pelaksana dari Kereta Cepat Jakarta Bandung ya, bekerja sama dengan Pemprov dan mungkin Kementerian Perhubungan dan KAI. Sedangkan untuk yang Tegaluar ya, ada memang jalur kereta cuman agak jauh. Nah, apakah nanti akan disambungkan dengan si jalur kereta yang ada untuk bisa menuju ke pusat kota, atau disambungkan dengan tol ya, menggunakan exit atau masuk, itu kita belum ketahui. Di depan sana terdapat 2 rangkaian ya dari EMU atau Electric Multiple Unit, atau rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung yang sedang parkir dan dibungkus dengan terpal hijau nampaknya. Itu masih model yang baru saat turun dari kapal dan dibawa ya oleh truk kontainer menuju ke arah Bandung. Di bagian kiri tampak ada batching plan ya. Di situ ada silo-silo di mana proses konstruksi sebenarnya memerlukan area tersebut untuk menyiapkan material-material ya terkait dengan pembangunan. Baik, kita akan pindah lagi ke arah Jakarta ya. Tadi kita barusan dari sisi Halim, ini ujung satunya sisi Jakarta di sini, kemudian tadi Tegaluar itu membentang panjang dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung kurang lebih 140-an kilometer. Nah, di sebelah kanan kita perhatikan si area transisi ya sudah dipagar sepenuhnya dan tidak ada lagi akses naik ke atas dari luar, dari pinggir tol. Biasanya dipergunakan untuk truk-truk yang membawa kemarin ada kabel, gulungan kabel, kemudian juga ada membawa material-material lainnya terkait dengan penyelesaian si instalasi-instalasi yang ada ya, apakah itu batu balas, rel, kemudian pemasangan listrik aliran atas yang ada di bagian sini. Bersebelahan memang dengan si LRT Jabodebek ya, dan kita sudah ada di perbatasan Jakarta ke arah Bekasi. Bekasi sendiri nampaknya makin lama ini makin dipadati oleh infrastruktur baru yang sebagian besar itu sangat membantu mobilitas warga Bekasi nantinya, terutama ditunggu operasionalnya yang sisi kiri kita yaitu LRT Jabodebek. Dan beberapa stasiun ke depan pun itu berada di lingkungan-lingkungan yang memang perumahan ya, jadi sangat membantu nanti para pekerja. Nah, kita kembali ke kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di bagian kanan. Semua instalasi listrik seperti di awal tadi kita perhatikan semuanya sudah lengkap ya. Pengait-pengait yang ada di setiap tiang listrik aliran atas juga sudah ada bandul-bandul ya. Kemudian untuk pagar ya, pagar penahan suara atau noise barrier ya, itu juga sudah sebagian besar dipasang. Di bagian bawah dari tiang-tiang kita juga dapat melihat adanya hanging basket ya, jadi kayak tempat pijakan yang ada di sekeliling leher dari tiang atau pilar kereta cepat Jakarta Bandung yang menopang girder-girder beton membentuk jembatan. Itu area tempat tersebut atau hanging basket dipergunakan oleh pekerja untuk mengecek dan seterusnya. Di bagian atas kita masih lihat ada kereta kerja ya. Nah,
Di sana di hanging basket nanti para pekerja mungkin secara regular ya, secara berkala naik, kemudian mengecek sambungan-sambungan dari girder-girder yang ada dan juga dudukan dari si girder tersebut ya, dengan si pilar, karena ini cukup penting bagi faktor keselamatan pengguna kereta ya. Nah, keretanya mungkin nanti di sekitar sini speednya tidak mungkin tidak di 300 km per jam atau 350 km per jam, karena di depan sana terdapat satu belokan ya di sekitar Cikunir ke arah Jaka Sampurna. Nah, dan juga itu sudah bisa dibilang masuk ke arah kota Bekasi dan kota Jakarta sebentar lagi gitu ya. Jadi mungkin untuk mencapai speed 300 sampai 350 ya ada di setelah itu ya, dari arah mungkin Bekasi ke arah Karawang sendiri menuju ke arah Padalarang itu ada bagian yang subgrade atau di tanah ya. Nah, itu treknya lumayan lurus, mungkin di situ speednya bisa tinggi. Baik, waktu tempuh nantinya dari arah Jakarta sampai ke arah Bandung itu akan jadi 45 menit ya. Biasanya kita naik Argo Parahyangan itu bisa 3 jam ya kalau tidak salah. Nah, ini 45 menit. Kemudian melewati stasiun-stasiun. Yang pertama kalau yang ada di Halim ya, setelah Halim itu adalah Karawang. Lalu di Karawang sendiri di sana kan ada kawasan industri ya, dan banyak juga perumahan-perumahan atau hunian masyarakat yang ada di sana. Kemudian setelah Karawang tadinya sempat ada Walini ya. Walini akhirnya tidak dilanjutkan, mungkin masih menunggu faktor-faktor pendukung untuk bisa diteruskan stasiun tersebut. Dari Walini itu ada Padalarang, dan itu memang sudah dibuat ya, sudah berdiri dan juga mungkin dalam tahap finalisasi dikarenakan proses operasional sebenarnya mungkin akan dalam tahun ini, berarti uji coba dan kesiapan stasiun bisa lebih cepat. Kita sudah masuki area Cikunir tadi ya. Di sini kita lihat jalan tol ya dipagari oleh dua layang tol, yaitu MBZ ya, yang dari arah timur ke arah barat ya di sisi kanan, dan dari barat menuju ke arah timur di sisi kiri kita di bagian atas nih saat ini. Kemudian dipagari lagi oleh kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di paling kanan, dan di kiri itu adalah LRT Jabodebek ya. Dan kita sudah memasuki kota Bekasi. Jadi kita perhatikan di sini Bekasi memang jalannya cukup banyak pilihan jadinya ya, menuju ke arah, tapi untuk kereta cepat warga Bekasi harus ke Halim terlebih dahulu. Baik, terima kasih dukungan sahabat Order Indonesia dan juga para pemerhati infrastruktur Indonesia. Semoga si proyek kereta cepat Jakarta Bandung rampung ya.